rekan-rekan, apa sih kata kunci di CPP itu ya? Kalau saya sering menjelaskan bahwa di kita itu hanya 5 sampai 6 kata kuncinya. Yang pertama itu plan. Mungkin kan CPP ya, full processing plan. Jadi apa itu sih plan? Plan itu sebenarnya ada, kalau kita lihat di kamus bahasa Inggris ya, ada yang tumbuhan, penanaman, tapi ada juga lokasi atau tempat. Jadi plan itu lebih cenderung tempat. Tempat untuk apa gitu kan? Tempat pertama itu ada proses di CPP itu penimbangan. Jadi mungkin di detail di materi belakang akan coba lebih detail lagi terkait dengan proses penimbangan. Kemudian kata kunci yang ketiga itu adalah permukaan atau crushing. Saya mungkin lebih pakai bahasa kita ya, bahasa kita yang mudah dipahami sama teman-teman. Harapan saya itu beberapa kata kunci ini bisa masuk ke dalam ya otak pikiran teman-teman ya, atau ingatan teman-teman agar bisa memahami apa sih itu CPP gitu kan. Terus yang keempat terkait dengan stockpile atau penumpukan, itu ada proses utama di CPP. Yang kelima itu di pengangkutan, meskipun pengangkutan saat ini kalau boleh kita tahu yang agak sedikit beda itu di Bendungan ya. Bendungan di mana ada hauling sepanjang 28 kilo, yaitu mengangkut batu bara dari CPP KM 1 sampai CPP KM 28. Dan yang terakhir di proses bisnis CPP itu adalah pemuatan. Pemuatan itu adalah loading batu bara ke dalam tongkang. Itu adalah salah satu kata kunci kalau di CPP di kami terakhir prosesnya itu di pemuatan. Jadi setelah batu bara dimuat ke dalam tongkang, masuk areanya PBO, kemudian masuk areanya shipping sampai ke transhipment gitu kan. Nah, kita sebagai pengawas dari beberapa kata kunci atau proses tadi mempunyai sebuah target. Apa itu targetnya kira-kira? Target-target kita itu sebenarnya hanya satu atau dua. Bahwa safety kita itu harus aman, lingkungan kita itu harus aman. Sepakat nggak teman-teman ya? Bahwa dari beberapa proses tadi, kita sebagai pengawas itu mempunyai kewajiban melakukan pengamanan di area kita. Mungkin kalau kita dengar di kami itu sering hose hidrolik pecah di area CPP. Itu sering, terutama di CPP lah, di CPP Lati ya. Terus yang kedua, DT sempat rebah di room. Lati Pak ya. Terus di Sambarata itu juga pernah juga. Terus batu bara menimpa WA, terus kacanya pecah, itu juga. Di hauling Suaran pun saya yakin ya, teman-teman Pak Armada kalau ada di sini, itu juga kaitannya kejadian dengan safety. Nah, di lingkungan apa ya? Kita kan punya sebuah proses yang di mana di CPP itu yang kaitannya dengan lingkungan, air. Jadi kita mengeluarkan limpasan atau limbah, bukan limbah, air yang sudah tercampur batu bara, udara, ada pencemaran debu dan macam-macamnya. Jadi harapan kita bersama bahwa kita sebagai pengawas di area CPP itu bisa mengamankan itu semua. Kalau untuk kata aman, itu yang kita amankan apa aja ya Bapak ya? Kalau boleh saya bilang, kalau dulu yang pernah dapat training problem solving ya, itu ada istilah 5M. 5M apa sih yang diamankan? Yang pertama itu kita manusia. Manusia yang harus kita amankan. Bagaimana kita bekerja di area CPP di sini itu bisa mengamankan rekan-rekan kerja kita. Yang kedua mesin crusher, unit doser, ekskavator, DT dan macam-macam, itu yang harus kita amankan. Yang ketiga metode dari proses masing-masing proses ya, mungkin di penimbangan itu ada proses, permukaan itu ada metode proses, itu juga yang harus kita amankan. Yang tidak kalah pentingnya juga material. Material di kita apa? Batu bara. Batu bara mungkin juga harus kita amankan.
selain adanya Sponkom yang akan memunculkan loss school maupun tambahan biaya, juga media itu lingkungannya Pak ya, lingkungan juga harus kita amankan. Nah, dari 5M plus tadi saya nambahin 2 mungkin. Yang pertama itu bagaimana kita bisa mengamankan terkait dengan money atau keuangan kita, keuangan ya dalam hal ini. Bagaimana dengan kondisi COVID tadi mungkin di iklan yang disampaikan di awal, kita saat ini beberapa trending topik kita itu adalah COVID. Kalau di Bro sendiri itu ada gang jeruk, ada pertanahan dan macam-macam. Nah, dengan kondisi ini, harga jual saat ini, bagaimana kita bisa melakukan aktivitas di area CPP itu seefisien mungkin. Kalau sudah efisien, artinya kita udah bisa mengamankan dari sisi pengeluaran gitu kan. Kalau contoh konkretnya di CPP, bagaimana caranya supaya batu bara yang masuk ke tambang, masuk ke TPP dari tambang, itu langsung ke crusher tanpa kita alihkan ke room. Kalau di kami, alhamdulillah udah 1 bulan terakhir ya di CPP itu tidak ada yang masuk ke room, sehingga biaya tambahan untuk rehandling itu bisa kita tekan. Terus motivasi yang yang terakhir ya, dengan kondisi COVID, termasuk salah satunya tadi sudah saya jelaskan bahwa Pak Bas berangkat ke Jakarta itu ya kita tahu dengan efisiensi yang dilakukan manajemen saat ini itu udah sampai di kita, tapi bagaimana kita caranya tetap motivasi itu kita tetap ada. Mungkin kita ingat tahun 98, lebih berat dari ini. Tapi kita waktu itu bisa melewati. Jadi harapan kita bersama dengan kejadian COVID di 2020, masa-masa sulit ini segera berakhir dan bisa kita lewati. Baik, tadi di awal untuk tujuan materi pelatihan sudah disampaikan oleh Tante Tina. Yang pertama itu saya akan memberikan pengetahuan terkait dengan operasional teknis Coal Processing Plant, meskipun saya yakin teman-teman lebih paham lah terkait dengan CPP ya, yang khususnya yang sudah ada di CPP lah, pengawas CPP. Terus yang kedua itu memberikan informasi terkait dengan keselamatan kerja di area Coal Processing Plant. Baik, kalau proses penambangan di sini mungkin saya hanya sekilas saja karena tidak terkait dengan langsung dengan kita, di mana proses penambangan itu mulai dari land clearing atau pembersihan lahan, dilanjutkan dengan pemindahan tanah penutup, dilanjutkan tanah penutup tersebut dipindahkan ke outfeed tanah penutup itu berupa soil ya. Saya mau nyampein hal pertama bahwa saya cukup bangga ya dengan di Brogul, karena Brogul itu salah satunya itu menjaga komitmennya dia itu terkait dengan lingkungan pasca tambangnya. Jadi kayak soil tadi diamankan dulu, harapannya nanti setelah batu bara itu diambil bisa ditutup kembali, terus bisa ditanami kembali sehingga fungsi bisa kembali sebagaimana fungsi awalnya gitu kan. Nah, setelah tanah penutup tadi dikupas, dilakukan pemboran, kemudian dilakukan pemindahan overburden, terus dipindahkan ke disposal ya, ke OB. Saya agak skip aja. Terus dilanjutkan dengan penambangan, coal mining, terus sampai ke CPP. Nah, inilah proses intinya di kami. Pertama dari tambang itu masuk ke jembatan timbang untuk dilakukan penimbangan, di stockpile di room ataupun langsung masuk ke crusher. Terus yang ketiga dilakukan penumpukan sampai ada proses pengapalan. Pengapalan itu mulai dari kita ya. Saya anggap rekan-rekan kerja di sini itu yang ada di sini ya, peserta di sini itu kaitannya dengan proses di CPP, baik itu di CPP-nya sendiri, baik itu di FPM, di LJM, MIJ, MTL, atau di PPU. Jadi saya yakin sudah paham lah. Nah, di kita untuk proses pengapalan itu ada 2 vessel ya, jenis vessel. Yang pertama itu adalah gear vessel, sesuai yang di atas.
Yang kedua itu adalah gearless, artinya dia harus ada alat untuk memuat. Kalau diagram alir ini pada intinya itu udah sesuai yang saya sampaikan di pembukaan tadi. Jadi pada saat penempatan batu bara, penerimaan batu bara di jembatan timbang, itu yang sebagai pengawas kita harus memastikan forecast yang ada atau yang dikasihkan dari pihak tambang. Kenapa? Karena forecast tersebut itu menentukan batu bara itu tersebut mau kita stok di mana itu. Terus terang kalau lati itu lebih simpel Pak ya. Kalau lati itu hanya produknya normal sulfur atau high sulfur. Tapi saya juga tahu bahwa di Binungan sampai Sambarata itu lebih rumit Pak. Jadi berbahagialah kalau pengawas yang ada di Sambarata sama yang di Suaran Binungan ya. Pastinya masalah kualitas itu agak kompleks dibandingkan kami ya. Cuman kami juga tetap bersyukur juga itu kan. Terus yang kedua itu dilakukan penumpukan, mungkin secara proses setelah penumpukan batu bara itu baik di room maupun di stockpile dilanjutkan dengan proses pemecahan, kemudian pemantauan kualitas ini juga tidak kalah pentingnya. Pemantauan kualitas di area CPP itu menjadi inti dari proses di CPP. Karena begitu kita pemantauan kualitas atau treatment kita salah, itu pasti kita juga di hilirnya nanti juga akan salah gitu kan. Baik, di sini saya akan menyampaikan sekilas tentang CPP. Mohon koreksi kalau saya nantinya salah ya. Dari CPP Binungan 1, di sana terdapat 2 jenis timbangan ya. Kalau dari data ini, yaitu timbangan hanya untuk endam, yang dengan kapasitas 60 ton, maupun yang untuk trailer dengan 250 ton. Roomnya yang tersedia 40.000. Mungkin nanti di bagian akhir kalau sudah ada koreksi terkait dengan kapasitas. Crusher di sana ada 4, crusher 11, crusher 12, terus lane A sama lane B. Kalau saya waktu di PGDC itu ke sana baru ada 3 crusher. Yang crusher 12 saya terus terang belum pernah lihat ya. Terus di sana ada truck loading conveyor 1, 2, itu juga sama. Saya sempat lihatnya itu di truck loading 1 dan 2, 3, 4 itu juga belum lihat. Sementara untuk CPP Suaran di sana juga ada timbangan dengan untuk double trailer dengan kapasitas 250. In loadingnya itu ada 3, 1, 2, 3. Yang ketiga saya juga belum pernah lihat. Terus ada stockpile 1 dan stockpile 2. Selain itu ada bus loading conveyor juga dengan kapasitas 3.000 ton per jam. Ini sepertinya udah lebih menurut saya. Di CPP Lati sendiri itu hanya ada 1 timbangan, yaitu dengan kapasitas 250 ton. Terus stockpile dan room itu sama mungkin dengan Binungan ya. Kami ada stockpile dan room dengan kapasitas 555.000. Terus cluster kami ada 4, 1, 7, 2, dan 9. Hanya cluster 2 aja yang masih bisa untuk endam. Sementara untuk 3 cluster lainnya itu bisa kombinasi antara side dam dan dam truk juga, endam. PLC kapasitas kami itu 3.000 ton per jam untuk kapasitas saat ini. Sementara di CPP Sambarata yang saya tangkep datanya itu di stockpile kapasitasnya 60.000 yang crash cool ya. Di room 1 ada 118.000 dan di room 2 ada 212. Nah, kita masuk ke kata kunci yang kedua tadi, penimbangan. Jadi forecast harian di sini saya titik tekankan Pak ya. Jadi tolong teman-teman nanti pada saat melakukan uji kompetensi terhadap KPO ataupun dalam keseharian, forecast harian ini menjadi titik utama kontrol di penumpukan kita ya di kualitas. Jadi forecast harian DT batubara dari tambang itu diterima oleh petugas timbangan. Jadi
di prosedurnya sih di awal SIP itu dari tambang itu memberikan forecast ya yang dikasihkan ke petugas timbangan. Nah, dari situ bisa diarahkan apakah batu bara tersebut masuk ke room atau masuk langsung ke crusher. Kalau idealnya itu sesuai yang saya sebutkan di depan tadi, idealnya batu bara dari tambang itu langsung masuk ke hopper crusher. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita bisa melakukan efisiensi dari proses tadi, Pak. Tapi saya tahu kalau misalnya di CPP Bindungan tidak bisa ideal gitu kan. Karena harus tadi kaitannya dengan kualitas yang harus dipisah tadi. Sementara penimbangan sendiri, teman-teman tahu ya, itu proses untuk penentuan berat. Jadi ada berat kotor, berat isi, dikurangi akan mendapatkan netonya itu kan. Di timbangan itu bisa untuk dua, yaitu side dump truck dan rear dump truck atau DT. Terus truk dari tambang ditimbang berat kosong, terus berat isi sehingga diperoleh neto. Kapasitas timbangan sesuai yang saya sampaikan di awal itu antara 60 sampai 250 ton. Terus pencatatan hasil penimbangan dilakukan supervisor dan dilaporkan setiap akhir shift. Jadi ini yang perlu ditekankan Pak ya. Saya seorang pengawas atau seorang supervisor itu harus melakukan verifikasi terhadap data yang masuk sebelum dikirim ke kontraktor. Untuk apa? Ya biar data tersebut itu tidak salah. Yang berikutnya itu pengawas melakukan monitoring terhadap berjalannya proses di penimbangan. Terus jembatan timbang itu dilakukan kalibrasi dalam 1 tahun itu 1 kali oleh metrologi. Tapi beberapa kali juga kita ada proses internal kalibrasi ya. Kalau kita udah ada melakukan penyimpangan, yang melakukan proses kalibrasi biasanya tim FPM ya, dalam hal ini elektrik. Berikutnya itu adalah penumpukan atau stockpiling, pengawasan. Jadi stockpiling itu kegiatan penumpukan batu bara yang sudah melalui proses crushing. Jadi tempat penumpukan batu bara tersebut dinamakan stockpile. Ada beberapa potensi bahaya yang harus pengawas maupun teman-teman pahami. Yang pertama itu beda ketinggian. Beda ketinggian itu antara tumpukan ya. Terkadang kalau kita ngelihat anggota kita ya, operator doser itu naik dengan ketinggian yang saat ini. Saat ini kebetulan pagi ini CPP itu untuk area 3 itu sudah kami stop Pak ya karena full. Nah, itu pada saat naik ke atas itu agak harus diperhatikan juga terkait dengan kanan kirinya. Karena potensi karena beda tinggi tadi bisa terguling atau bisa merosot ke bawah. Kalau bisa kemungkinan tertimbun batu bara juga itu juga ada. Kalau di kami di CPP itu batu bara masuk ke hopper itu juga pernah kejadian juga. Jadi itu teman-teman yang harus selalu diawasi itu bagaimana aktivitas, kan kita ada 5 objek pengawasan ya. Salah satunya posisi terkait dengan pekerja kita, apakah aman atau enggak. Terus yang kedua terkait dengan debu jalan dan batu bara. Kalau di CPP sendiri, terutama di area 3 itu dekat dengan pemukiman. Jadi kita konsen terkait dengan debu, baik itu jalan maupun batu bara. Karena dampaknya kalau kita tidak tanggulangin, kita dilakukan stop atau dilakukan komplain oleh warga. Kalau di Sambarata mungkin BLC ya, karena seberangnya itu kampung juga, bisa jadi dilakukan komplain juga. Terus material lunak itu lembek ya, potensi terperosok dan macam-macam. Itu juga potensi kejadian di area stockpile juga. Terus terkena kucuran batu bara di kami itu WA pernah terkena lentingan batu bara sehingga kacanya retak. Kalau di Sambarata itu doser atau WA ya ingat saya, itu juga sama halnya, terkena lentingan batu bara. Terperosok, jadi terperosok itu juga terkait dengan material lunak tadi itu bisa menimbulkan potensi bahaya yang ada di
CPP. Kalau unit terbalik, ini sudah kejadian Pak, di CPP Lati, saya malam-malam harus ke Lati ngajak salah satu anggota itu karena ada unit terbalik. Terus di Sambarata pun gitu juga, di Binungan demikian juga. Jadi harapan saya beberapa potensi bahaya yang ada di stockpile itu bisa kita kendalikan. Kita sebagai pengawas bisa mengendalikan potensi-potensi bahaya tersebut. Terus di proses penimbangan sendiri itu juga ada potensi bahaya, Pak ya. Kalau saya dengar cerita, kalau di kita itu terkadang dikomplain sama FPM katanya unit-unit itu pengerimannya itu mendadak. Nah itu akan berpengaruh terhadap timbangan kita sendiri. RAM timbangan 1,5 kali lebar itu untuk unit DT itu untuk mengamankan, terus sama debu jalan juga sama, terus kabut di malam hari, terus kabel listrik melintas di akses jalan DT batubara menuju stockpile. Terakhir kasus di Binungan ya, di Binungan ada listriknya itu bermasalah kabelnya atau mungkin ada tumbangan. Terus bahaya petir saat kondisi hujan. Nah itu juga di kami sering juga kalau ada petir tiba-tiba sistem timbangan itu mati. Terus jalan menuju timbangan dan stockpile itu juga harus kita amankan. Terus di sebagai CPP supervisor pengawas itu ada beberapa yang harus dilaporkan atau saat ini saya juga udah diminta oleh tim safety ya. Saya yakin di CPP lain itu udah jalan. Itu DOP. DOP itu Daily Operation Plan ya. Dilakukan oleh CPP supervisor, terus dibuat di awal shift. DOP itu disetujui oleh CPP superintendent. Terus setiap akhir shift, CPP harus melaporkan kegiatan atau data-data yang ada. Itu harus melaporkan CPP supervisor. Dibuat kapan itu dibuat akhir shift. Laporan terkait itu disampaikan ke bagian-bagian yang terkait ya. Dalam hal ini ke tambang, ke CPP sendiri, terus ke bagian admin itu yang paling banyak untuk rekap data. Jika ada ketidaksesuaian, maka CPP supervisor harus melakukan koordinasi dengan bagian terkait dan melaporkan ke CPP superintendent. Ini hanya contoh untuk laporan harian ya. Formatnya saya kira kurang lebih sama, baik itu di CPP Lati, di CPP Sambarata maupun di Binungan. Kalau teman-teman yang di CPP tentunya sudah paham apa aja yang dilaporkan ya terkait dengan produktivitas, kendala-kendala yang ada, kalau misalnya ada, terus termasuk stok status saat itu, terus productivity unit itu juga dilaporkan. Nah, yang saya sampaikan di sini itu untuk pengawasan di area CPP, itu petugas crusher maupun operator plant itu mengoperasikan mesin crusher batubara yang akan dumping di batubara dari mining di area stockpile. Unit yang terlibat atau unit support itu sesuai form yang ada ya. Terus metal catcher itu juga harus dilakukan pengecekan karena adanya noise, terus vibrasi, oil level dan macam-macam. Terus kalau di kami itu sempat CV36, mungkin ini saya ceritakan kejadian yang pernah terjadi biar teman-teman di set lain itu tidak terjadi Pak ya. Saat itu di BLC CV36 di bagian ujung itu konveyornya terbakar. Terbakar karena apa? Itu karena yang harusnya greasing itu dilakukan, tapi pada saat itu greasingnya setelah dicek itu ternyata kosong, sehingga panas, motornya tersebut panas dan membakar atau ada percikan api yang kena di belt. Terus metal detektor itu juga penting untuk dilakukan pengecekan. Kenapa? Karena yang tadi saya sebutkan ya, masih beruntung kita ada komplain terkait dengan Sponcom, sticky di buyer, tapi masih bisa diselesaikan di sana. Tapi ada beberapa juga kasus komplain adanya metal yang kita kirim sampai ke buyer,
Kalau udah metal itu kan bisa ngerusak unit di mereka ya, baik itu di mailing mereka atau apa. Nah itu kita akan kena penalti. Jadi waktu saya di PGDC itu beberapa kali ya, kita kena penalti atau harus membayar denda karena ada metal yang merusak alat mereka gitu kan. Mechanical sampler itu juga harus dicek karena itu penting Pak untuk kontrol kualitas tadi, bagaimana kondisi fisiknya, apakah ada noise atau enggak, terus kirtingnya bagaimana, apakah ada ceceran atau enggak. Nah, potensi bahaya yang ada di area stockpile selain yang tadi beda tinggi mungkin sudah disebutkan di depan ya. Terus debu batu bara hasil crusher, kontaminasi material batu bara, jalan yang tidak standar, terkena kucuran ataupun terperosok. Tadi contoh-contohnya sudah saya sebutkan di depan. Terus pengawas stockpile itu melakukan pengawasan ya terkait dengan proses penumpukan. Nah, apakah cukup sampai di situ? Apakah kita hanya melakukan pengawasan terhadap proses penumpukan aja? Tidak, Bapak ya. Karena tadi di salah satu kata kunci tadi saya sebut lingkungan. Lingkungan saya yakin juga di ini contohnya di gambar yang di bawah ya. Itu contohnya pengelolaan air limpasan dari CPP. Jadi kita ada punya beberapa sedimen pond. Kalau di Binungan itu juga ada bak pengering ya, drying pad. Itu fungsinya untuk menyaring agar batu bara yang kita keluarkan atau air yang kita keluarkan itu tidak tercampur dengan batu bara. Sehingga pada saat air tersebut itu dialirkan ke air perairan umum itu sudah sesuai dengan baku mutu. Sesuai baku mutu itu seperti apa? pH-nya udah pH-nya normal ya. pH yang normal itu antara 6 sampai 9, Pak ya. Jadi kita poinnya di situ aja, pH di 6 9. Meskipun sudah ada departemen yang ngurusi soal itu, Pak. Jadi kalau misalnya kita sebagai pengawas sudahlah pada saat ngoperasiin ya sudah, toh juga nanti ada Enviro gitu kan yang akan melakukan pengapuran. Tidak seperti itu. Kalau misalnya kita tidak lakukan treatment di area CPP, tentunya batu bara yang masuk ke sedimen pond atau WMP nanti itu tingkat kekeruannya tinggi. Pasti biaya untuk menanggulanginya juga ini Pak, penggunaan kapurnya dan macam-macamnya itu pastinya akan tinggi Pak. Jadi kalau di sini saya gambarkan bahwa di kita itu masing-masing crusher itu punya kolam pengendapan, dilakukan treatment kalau di kami MIC itu bisa 2-3 hari sekali itu dengan unit ekskavator sama PC. Nanti ada di bagian belakang itu pengelolaan vencool Pak. Jadi vencool tersebut masih bisa dimanfaatkan atau enggak. Kalau di Sambarata saya dengar langsung masuk ke crusher. Kalau di kami itu masuk ke drying pad dulu, dikeringkan dulu maksudnya. Oke, saya mau lanjutkan terkait dengan kontaminan Pak ya. Kontaminan Bapak Ibu sekalian, tadi udah saya singgung di depan bahwa kita penting untuk maintain terkait dengan kontaminan. Kenapa? Ya supaya tidak ada komplain dari kita gitu kan. Karena di CPP itu tugasnya untuk mengelola itu ada dua hal Pak ya. Pertama itu terkait dengan quantity, yang kedua terkait dengan quality atau kualitas. Jadi kontaminan itu merupakan material pengotor yang bukan berasal dari batuan di sekitarnya. Karena kalau berasal dari batuan sekitarnya itu disebut dilusi. Itu pengotor juga, tapi beda nama aja antara kontaminan dan dilusi. Itu ada di bawahnya ya. Contoh kontaminan kita sering nemuin gigi bucket atau tit bucket, terus kayak sampah bungkus makanan yang kita sering temuin, kayak track shoe juga pernah, komponen crusher itu yang dari kita juga. Sementara untuk dilusi itu material pengotor yang dari batuan sekitarnya. Contohnya ubi, overburden ya, fly rock, masuk ke dalam front batubara, itu menjadi dilusi. Itu berakibat apa? Pastinya nanti kalau nanti teman-teman dapat training masalah kualitas batubara, itu menjadi penurun dari sisi kualitas ya. Asnya naik, kalau asnya naik CV-nya turun,
Terus kalau misalnya frontnya itu berair, pastinya TM-nya naik. Kalau TM naik itu pasti CV-nya juga turun. Jadi kalau di area CPP Lati, kami memberi penekanan ke pengawas itu untuk melakukan inspeksi atau patroli terkait dengan dilusi juga. Terus kita bisa kontrol dari rapid as yang kita dapat. Setiap hari kalau dilatih satu shift itu dua kali rapid itu bisa menjadi kontrol utama pada saat ada penyimpangan terhadap produk. Misalnya asnya yang harusnya tren atau trennya itu hanya 5, kenapa sampai 8 atau kenapa sampai 10 gitu kan. Pastinya ada dilusi yang terbawa. Kalau dilusi yang terbawa ya tadi pasti akan pengaruh terhadap kualitas yang ada. Nah, Bonkul. Kalau Bonkul itu saya nggak ngomong banyak karena itu adanya itu di Binungan dan di Sambarata ya. Kalau dari Lati sejauh ini belum ketemu. Yaitu material pengotor batu bara yang berwarna hitam kecoklatan, biasanya keras karena bon itu tulang ya, tulang batu bara lah ya, artinya ya. Dan mengendap dalam lapisan batu bara baik itu secara melensa itu lensis maupun berlapis, sangat keras dan lebih berat dari batu bara. Itu ya. Kalau untuk yang cool size, kalau di kita itu udah punya standar sizing ya atau ukuran batu bara. Itu standar kita di bawah 50 mm ya. Sementara untuk persentasi yang di atas 50 mm itu kalau untuk keras cool itu di 6%, sementara pengapalan rata-rata itu 5% atau targetnya 5%. Kecuali India. Kalau India itu lebih banyak, dia lebih suka kalau material yang besar itu lebih banyak. Karena saya beberapa kali menemani tamu-tamu India. Dia kalau lihat batu bara kita yang cepat crack itu dia nggak suka gitu kan. Baik, berikutnya masalah di CPP juga yang harus kita tangani itu adalah spontaneous combustion, Pak. Atau self heating atau panas sendiri gitu kan. Apalagi dengan stok saat ini ya, pas kebetulan mungkin saat ini kondisi kita kurang baik dalam artian market kita ya. Kalau dari sisi produksi itu baik di Lati terutama ya, kalau yang saya tahu Lati, Sambarata maupun Bindungan itu ada pengurangan produksi. Jadi kalau misalnya bapak-bapak ibu sekalian itu baca di koran kalau Lati atau Brokul ya pada khususnya mengeluarkan produksi itu kita yang ada di dalam tahu memang benar itu kan. Contohnya Lati itu biasa bisa 1.200.000, 1 jutaan. Hari ini kita produksi hanya 400, artinya hanya 30%. Yang harusnya running 2 shift, saat ini Buma itu hanya running 1 shift. Jadi dari jam 7 sampai jam 18.00 aja. Selebihnya itu udah nggak ada operasi untuk batu bara ya. Jadi spontaneous combustion itu proses terbakarnya batu bara secara sendiri dan alami dipengaruhi oleh alam dan batu bara itu sendiri. Nanti mungkin ada season khusus ya. Kemarin saya diminta Tante Tina untuk membawakan webinar terkait dengan spontaneous combustion. Insya Allah nanti di awal Oktober kalau nggak salah. Kita ikutin jadwal dari Tante Tina aja. Terus jalan dan tanggul itu sesuai dengan standar jalan menurut SPFU 02. Terus grid jalan itu tidak lebih dari 8%. Itu juga tolong teman perhatiin. Terus yang berikutnya itu terkait dengan drainage atau pola pengairan ya. Itu juga penting bagi kita, Pak. Jadi kalau di depan tadi itu saya sudah tunjukkan di CPP Lati itu pola pengalirannya seperti apa yang bermuara di satu titik, yaitu WMP. Saya yakin juga di Sambarata, di Bindungan itu juga sama, Pak. Jadi muaranya itu pasti satu di WMP. Di WMP di situ pasti ada treatment. Treatmentnya untuk apa? Supaya air yang keluar dari area CPP itu sesuai baku mutu. Itu kuncinya udah seperti itu, Pak. Jadi teman-teman yang di pengawas baik itu CPP sendiri, MIJ maupun MTL,
benar-benar terlibat langsung dalam pengelolaan lingkungan di area CPP, Pak. Baik, untuk yang berikutnya itu yang harus diperhatikan di timbangan. Kita kembali ke timbangan, itu load cell-nya ini mungkin bagian dari FBM ya. Terus display timbangannya itu apakah normal atau enggak. Display timbangan terutama di titik nolnya ya. Titik nolnya itu harus perlu diperhatikan. Terus masalah rambu traffic light-nya itu juga tolong teman-teman perhatikan. Terus jalan keluar masuk jembatan timbang itu juga harus diperhatikan. Karena potensi juga terjadi kecelakaan itu di timbangan. Kalau di kami alhamdulillah ada DT itu yang sempat terbawa di railingnya, sehingga railingnya ya tidak lepas sih, tidak lepas tapi hanya patah. Dan alhamdulillahnya itu yang saya sebut, saya orang Jawa ya, jadi udah insiden tapi masih untung gitu kan. Untungnya itu tidak rebah ke jembatan timbang gitu kan. Tapi kata untung itu jangan di ini ya, karena kita tidak mau bahwa oh di CPP itu aman karena pas untung aja, pas tidak ada kecelakaan itu kan. Tapi tidak ada kecelakaan di CPP karena memang benar-benar orang yang di CPP itu benar-benar melakukan pengawasan, benar-benar melakukan fungsinya. SAP benar-benar dijalankan. SAP itu apa aja nanti di bagian belakang ya. Terus untuk crusher yang harus diperhatikan, chain feeder seperti drag bar, lamera, drive unit, liner, dan suppression. Saya yakin ini hal teknis Pak ya. Hal teknis itu maksudnya orang-orang CPP kalau dari sisi plan operator, CPP supervisor tidak punya kapasitas terhadap pengecekan tersebut. Tapi paling enggak teman-teman pengawas maupun plan operator itu mempunyai feel yang sama, Pak. Kalau misalnya ada suara lamelanya putarannya itu bermasalah, ada noise atau apa, pastinya ada masalah. Nah, itu harus dilaporkan. Laporkan kemana? Ke yang tahu gitu kan. Yang tahu dalam ini mekanik maupun supervisor mekanik gitu kan. Primary crusher itu juga sama. Terus roller crusher, secondary crusher, atau conveyor. Di kita ada istilah sering ngeblok ya. Kalau sering ngeblok itu pasti kan setelah kita cek ada apa sih, kenapa ngeblok. Kalau pengeblokan itu juga penanganannya cukup lama ya. Harus memanggil orang Buma dulu untuk menanganin atau bahkan orang kita sendiri. Saya cukup salut terhadap teman-teman pengawas yang ada di Binungan waktu itu. Setiap ada bloket atau ngeblok di primary yang bergerak pengawasnya duluan. Pak Giono, Pak ini ya. Waktu itu yang ada di sana ya. Kayak Pak Jarwo mungkin ya. Terus Pak Bambang. Itu melakukan pengawasan. Meskipun harusnya tidak seperti itu. Kan yang penyebab bloknya itu adalah karena batu bara bongkahan, itu ya seharusnya yang menangani adalah tim kontraktor gitu. Kalau di kami di CPP Lati tidak seperti itu ya. Jadi kita panggil pengawas untuk melakukan pemecahan. Mudah-mudahan sih di Binungan juga seperti itu ya. Kecuali kalau misalnya ngebloknya itu karena primerinya udah buntu. Nah, kewajiban dari pengawas maupun plan operator itu untuk melakukan pengecekan apakah titnya itu sudah buntu atau enggak. Meskipun yang tahu nanti parameter primer titnya itu udah aus atau enggak itu kembali ke mekanik gitu kan. Terakhir conveyor juga perlu kita cek, terus perlu kita pastikan karena ternyata ada beberapa juga kejadian yang kaitannya dengan conveyor. Makanya di kita di do and don't polisi ya, salah satunya yang di down-nya itu jangan menggunakan baju yang menjuntai. Mungkin masih ingat ya teman-teman ya. Atau rompi yang biasa. Karena akan potensi nanti ke bawah roller, keikut roller conveyor tadi. Nah, harapannya seperti itu. Jadi mungkin saya ingin mengingatkan kembali ke teman-teman pengawas, do and don't polisi area CPP ya. Nomor 13, tolong tetap disosialisasikan Pak ke anggota maupun yang ke mitra kerja yang kaitannya dengan CPP. Nah, untuk barging sendiri, hal yang perlu diperhatikan yang
batch loading conveyor itu juga menjadi bagian yang penting. Ini bisa kerjasama dengan PBU. Terus spraying, masalah spraying itu ada dua Pak ya. Yang pertama itu spraying yang di hopper itu untuk menanggulangi debu. Yang kedua itu spraying di BLC. Selain untuk menanggulangi debu, itu juga digunakan untuk pencegahan terhadap swabakar tadi atau spontaneous combustion. Tujuannya pada saat sailing atau perjalanan ke buyer itu tidak terjadi pembakaran selama perjalanan gitu kan. Terus berikutnya terkait dengan rehandling ya. Kalau rehandling saya yakin juga teman-teman pengawas paham terkait apa itu rehandling. Hal yang harus diperhatikan terkait dengan unit rehandlingnya itu sendiri, itu WA, terus DT, terus terkait dengan penyiraman WT-nya, terkait dengan crusher-nya sendiri gitu kan. Terus tinggi tumpukan, space area manuver DT itu juga tolong harus teman-teman pahami. Karena juga ada potensi WA kemungkinan nabrak DT atau DT saling bertabrakan, itu juga kemungkinan di situ. Terus pengawas rehandling. Jadi kalau di area JPP Lati, saya minta waktu Pak Edi, Pak Yadi ya, bagaimana teman-teman pengawasnya MIJ itu terlibat langsung dalam fungsi pengawasan. Jadi kalau di kami, di CPP sendiri kan kadang cuma satu pengawas. Itu untuk mengawasin semua, itu mungkin agak sulit. Kalau di mitra kerja kita, MIJ dalam hal ini, atau MTL, itu ada pengawas unit sama kegiatan tersebut. Itu bisa dilakukan pengawas mitra kerja juga. Terus arah dampingan, kalau di kami mungkin simpel ya, cuma norma sulfur atau high sulfur. Tapi kalau di Bindungan mungkin itu yang agak rumit lagi, yang seperti yang saya bilang di awal tadi. Terus komunikasi dua arah itu juga harus dilakukan, Pak. Jadi komunikasi atau radio komunikasi itu benar-benar harus diperhatikan, harus benar-benar diperhatikan terkait dengan fungsinya, terkait dengan layaknya, layak digunakan atau enggak. Itu harus dilakukan pengecekan, Pak ya. Terus sementara untuk rehandling itu apa sih? Mungkin teman-teman udah paham juga ya, bahwa kegiatan pemuatan kembali batu bara dari room ke unit crusher dengan menggunakan wheel loader sama dump truck. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya berapa productivity rehandling gitu kan, atau berapa fleet rehandling yang bergerak. Kalau fleet itu kan satu unit loader sama biasanya 4 DT ya kalau di kami ya. Itu produktifnya berapa? Kalau produktif, kita ngomong productivity itu berarti berapa sih hasil yang didapatkan rehandling, berapa ton per jam. Jadi kalau produktif itu ton per jam. Misalnya 500 ton per jam. Artinya dengan satu WA 4 DT itu bisa menghasilkan output rehandling sebanyak 500 ton tadi gitu kan. Nah, potensi bahaya apa yang berpotensi di situ atau potensi bahaya yang ada? Itu pertama sih bekerja dengan unit iya. Terus bekerja di area rawan longsor iya. Kemarin saya melakukan coaching terhadap salah satu operator WA. Dia cukup paham, Pak, kalau misalnya terkadang di room saya nemuin bahwa tebingnya itu hampir 90 derajat karena saya potong pakai WA kan. Dan terkadang malah masuk ke dalam. Jadi kalau masuk ke dalam itu di atasnya kan ada menggantung, ada gantungan. Itu potensi merobohin WA atau DT. Nah itu yang harus teman-teman pahami juga. Terus kondisi jalan di area manuver itu juga pada saat sempit, apalagi stockpile penuh ya. Kalau di kami, alhamdulillah sekarang roomnya jadi lapangan kan, nol gitu kan. Terus bekerja di area sponkom, terutama unit PC Pak ya, tolong hati-hati. Karena kalau begitu batu bara udah lama, di dalamnya itu panas, begitu dibuka pastinya asapnya itu udah banyak keluar itu kan. Kadang mengelilingi dari kabin itu kan. Jadi yang perlu diperhatikan atau perlu dititik di garis bawahi lah menurut saya. Itu perhatikan jarak aman antrian unit, yaitu minimal panjang unit depan belakang, minimal 1 kali lebar unit pada antrian. Saya yakin sih teman-teman paham ya, di IK rehandling itu juga ada
teman-teman pengawas. Terus saya harapkan juga rekan-rekan MIG, MTL itu juga mensosialisasikan ke anggota terkait dengan rehandling. Terus kalau IKA rehandlingnya sendiri, saya mungkin hanya ngulas sedikit Pak ya, karena ini udah, kalau IKA itu udah sering dibacain juga seharusnya. Sebelum mulai pekerjaan itu identifikasi potensi bahaya atau aspek signifikan yang akan muncul. Terus P2 unit sudah pasti dilakukan. Yang ketiga itu untuk pemeriksaan rute di awal itu juga teman-teman harus cek juga. Terus pastikan metode rehandling yang akan dilakukan. Kalau metode rehandling itu di bagian belakang nanti ada apakah DT-nya itu akan sistem ngantrinya ya, itu secara paralel atau seperti apa. Terus rehandling itu unit yang harus dilakukan. Tadi saya sebut bahwa untuk rehandling itu kita menggunakan wheel loader. Terus yang kedua itu dump truck. Yang ketiga water truck untuk penyiraman. Jadi tolong pastikan unit-unit tersebut itu udah dilakukan P2H. Yang melakukan P2H siapa? Ya operatornya gitu kan. Yang menandatangani P2 siapa? Ya pengawasnya. Pengawas dalam hal ini adalah mitra kerja ya. Artinya sebagai CPP pengawas bahwa kita udah memastikan bahwa unit tersebut itu udah siap dan layak dioperasikan itu kan. Terus yang keempat itu adalah eskavator. Kalau eskavator mungkin untuk rehandling agak jarang ya. Kecuali kalau misalnya ada case-case tertentu itu meminta bantuan eskavator atau mungkin wheel loadernya nggak ada, padahal itu batu bara diperlukan, tentunya rehandlingnya pakai eskavator itu kan. Nah ini potensi bahaya selama melakukan rehandling itu yang akses manuver, baik itu loading maupun manuvernya, itu juga harus perhatiin. Terus beda tinggi terhadap tumpukan roomnya, itu juga harus perhatiin. Debu jalan maupun batu baranya itu juga harus diperhatikan. Terus apakah base-nya room-nya itu keras atau lunak, itu juga tolong teman-teman harus perhatiin. Terus jalan yang tidak standar itu juga harus diperhatikan. Terus potensi terkena kucuran maupun terperosok ya.